Halo saudara sekalian, shalom semuanya, salam sejahtera. Dimanapun saudara-saudara sekalian berada, kiranya Tuhan melindungi, menyertai kita semua. Saya hadir kembali saat ini untuk menaikkan lagu pujian yang kiranya bisa meneguhkan, menghibur kita di saat-saat kita menghadapi situasi hari-hari ini. Pujian ini mengatakan jalan hidupku tidak selalu tanpa kabut yang pekat, tetapi kasih Tuhan selalu nyata dalam hidupku. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Saudara, siapakah yang tidak pernah menangis? Saya rasa tidak ada. Siapakah yang tidak pernah mengalami kesusahan? Dan siapakah yang tidak pernah merasakan yang namanya penderitaan? Saya rasa semua kita pernah mengalami kesusahan, mengalami penderitaan. Semua orang pernah menangis, dan semua orang pernah merasakan penderitaan. Hanya bobot penderitaan, kesusahan itu yang membedakan. Seperti kita yang sedang kita alami hari-hari ini, semua orang merasakan kesusahan, tetapi bobot kesusahan itu berbeda. Anda susah, yang lain pun susah. Saya juga susah. Semua orang susah. Tetapi bobot kesusahan itulah yang membedakan antara kita semua. Dari A sampai Z sedang menghadapi kesusahan. Tetapi bobot kesusahan antara A, B, C, D, dan seterusnya itu berbeda-beda. Dan hari ini juga semua orang sedang menghadapi hal-hal yang tidak mudah. Si A menderita kesusahan, si B, si C juga sama. Tetapi mungkin si A nasibnya, hidupnya lebih baik. Karena si A walaupun susah, tapi dia masih punya tabungan. Dia masih punya tabungan untuk meneruskan hari-harinya. Tetapi bagaimana dengan si B, si C yang mungkin sudah tidak punya tabungan, atau mungkin tabungannya sudah menipis
sementara penghasilan tidak ada. Karena itulah kita perlu melihat sisi ini. Semua orang susah, tapi bobot kesusahan itulah yang membedakan. Jikalau kita bisa melihat sisi ini, maka saya rasa kita tidak akan menjadi stres. Kita tidak akan menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan juga mungkin menyalahkan Tuhan. Saya ingin share satu ayat firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Saya beri tema itu bersabar dan berharap. Di dalam Yesaya 40 ayat 31 berkata begini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara sekalian, namanya hidup. Saya yakin bahwa setiap orang punya masalah. Bahkan kadang-kadang masalah yang satu belum selesai, datang masalah yang lain. Dan masalah silih berganti datang. Namanya hidup pasti ada masalah. Tidak mungkin tidak ada masalah. Dan khususnya di hari-hari ini kita tidak bisa mengubah keadaan hari-hari ini. Khawatir tidak menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi. Mengeluh itu juga bukan jalan keluar dari persoalan ini. Marah terhadap situasi hari ini juga bukan solusi yang baik. Tidak ada gunanya. Malah perasaan khawatir, mengeluh, marah itu bisa mempengaruhi kondisi kesehatan fisik kita. Nah, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang mengaku kita ini sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita ini perlu belajar untuk menaruh rasa khawatir dan ketakutan kita kepada Tuhan. Dalam Yesaya 40 ayat 31 tadi berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Apa artinya menanti-nantikan Tuhan? Menanti-nantikan Tuhan mengandung makna sabar dan berharap. Yang namanya menanti atau bahasa kita sehari-hari itu menunggu, itu butuh kesabaran. Dan kita juga tidak sembarang menunggu, karena di dalam menunggu kita tahu ada pengharapan seperti ayat itu tadi bilang. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Ya. Kita menunggu karena kita tahu ada harapan, maka kita menunggu. Dan itu Tuhan katakan kita sabar menunggu. Sampai kapan? Kita tidak tahu sampai kapan. Tapi yang jelas Tuhan berkata orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan, akan mendapatkan kekuatan baru. Di dalam kita menunggu ada pengharapan di sana. Karena kita tahu yang berkata adalah Tuhan sendiri melalui firman-Nya. Kita sabar menanti Tuhan bekerja untuk menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Nantikanlah Tuhan. Karena orang menantikan Tuhan akan memperoleh kekuatan baru. Mereka akan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang menantikan Tuhan itu akan mendapatkan kekuatan baru. Mengeluh, marah, takut, khawatir
itu akan menguras kekuatan kita. Tapi jika kita menaruh kepercayaan kita pada Tuhan dan berharap kepada Tuhan, kita akan mendapat kekuatan baru. Nah, di dalam situasi yang kita hadapi sekarang ini, mari kita belajar bersabar. Mari kita berharap kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan terus memulihkan kondisi kita saat ini, sambil kita tetap melakukan bagian kita, belajar mengucap syukur atas apa yang terjadi, karena kita bersyukur kita masih ada sampai saat ini. Dan saya tahu bahwa dalam situasi-situasi seperti ini tidak mudah. Tapi justru disitulah ujian iman kita. Kalau hidup kita sedang lancar, bisnis kita lancar, uang lancar masuk ke rekening kita, kita sehat, dan itu mudah sekali buat kita memuji-muji nama Tuhan. Ya. Tapi itu tidak membuktikan apa-apa. Itu tidak membuktikan apa-apa tentang kualitas iman kita. Karena kalau orang hidupnya lancar bisa memuji Tuhan, biasa. Kalau orang hidupnya oke, semua lancar, bisnis lancar, uang masuk rekening lancar, memuji Tuhan itu gampang, mudah. Tetapi bagaimana saat-saat seperti ini kita memuji, menyembah, dan tetap beriman? Dan disitulah akan membuktikan kita ini orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan, atau kita percaya kepada harta kita. Jika kita beriman pada Tuhan, mari kita belajar untuk tetap kuat melewati COVID-19 ini dengan berharap kepada Tuhan, dengan bersabar, sambil kita tetap melakukan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan sesuai dengan profesi panggilan kita masing-masing. Tuhan berkati kita. Saya akan menutup sharing saya ini dengan sebuah lagu Percaya. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi,
percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalahku, percaya padamu. Lampaui segala masalahmu, percaya padamu. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tuhan berkati saudara sekalian.